Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
serta pujianku hanya untukmu, hanya bagimu. Yesus, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini, kalau kami boleh kembali bersama Tuhan dalam ibadah tengah minggu Tuhan, biarlah setiap daripada kami Tuhan di tempat kami masing-masing, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan nyata sempurna, pribadi lepas pribadi. Dan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah segala sesuatu yang terucap oleh mulut lidah hamba-Mu ini, itu adalah isi hati-Mu sendiri Bapa. Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu yang mendengar pada malam hari ini Tuhan. Biar segala sesuatu itu bukan berasal dari hamba-Mu, tapi berasal daripada-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hormat, pujian, serta syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Pakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh kembali bersama dalam ibadah tengah minggu. Dan ini adalah ibadah tengah minggu terakhir ya di bulan Juni ini. Kita masih ada dalam tema Impact of Power atau dampak dari kuasa ya. Nah, jadi
Kita langsung saja. Dalam dalam minggu yang lalu saya menyampaikan tentang kemenangan iman, dan salah satu ciri dari orang yang berkemenangan iman adalah mengenal Bapa atau mengenal Raja, mengenal Tuhan dengan benar. Pengertian yang salah akan Bapa akan menuntun kita kepada tindakan yang salah juga, ya. Jadi pengertian yang salah akan Bapa akan menuntun kita kepada tindakan yang salah juga. Itu sebabnya yang kita perlukan bukanlah euforia, melainkan encounter with God, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Bapa atau hati Bapa, kita perlu menyadari ada dampak yang signifikan dari Bapa dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh anak, ya. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya, ia berkata bahwa ia menyatakan bahwa ia diutus oleh Bapanya, dan ini merupakan teladan yang diberikan oleh Bapa yang diceritakan atau diperkenalkan melalui pribadi Yesus. Jadi dalam ibadah tengah minggu terakhir di bulan Juni ini, saya mengambil tema yaitu berdampak dalam keluarga, ya. Jadi malam hari ini kita akan melihat secara singkat dari dua kisah yang berbeda tentang peran atau dampak Bapa dalam keluarga, ya. Jadi kenapa saya mau kita belajar dari dua contoh atau dua teladan yang berbeda? Karena satu adalah teladan yang tidak baik, satu adalah teladan yang baik, ya. Karena tidak selalu dampak itu menghasilkan sesuatu yang positif. Karena ada dampak positif, ada dampak yang negatif juga. Jadi untuk kita boleh melihat lebih baik lagi atau bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, ada bagusnya, ada benarnya untuk kita melihat dari contoh yang berbeda, ya. Jadi dari contoh yang pertama yang saya mau ambil itu adalah Adonia. Siapakah Adonia itu? Adonia adalah putra dari Raja Daud, ya, putra dari Raja Daud yang dikatakan bahwa dia adalah putra pertama setelah Absalom, ya. Jadi sewaktu masih ada Absalom yang pertama memang, tapi setelah itu Absalom mati dan Adonia adalah anak pertama, ya, putra pertama dari Raja Daud sendiri. Nah, lantas apa yang Alkitab catat mengenai Adonia? Nah, ini yang kita baca dari 1 Raja-Raja 1 ayat yang kelima, dikatakan bahwa lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja, ya. Dan dan kalimat selanjutnya, tapi saya mau mengutip dari ayat tadi saja, dari kalimat tadi saja. Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja, ya. Alkitab mencatat bahwa salah satu sifat dari Adonia adalah tinggi hati. Wow, tinggi hati, ya. Padahal ya mungkin kalau kita mau katakan wajar-wajar aja dia anak raja gitu, ya. Wow, anak raja, wajar kalau dia tinggi hati. Tapi saya katakan Daud adalah pribadi yang mengenal Tuhan. Tapi di sini kita lihat salah satu hal yang kita mau katakan bahwa manusia tidak sempurna. Meskipun Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia gagal menjadi seorang ayah atau seorang bapa yang baik untuk anaknya, ya. Alkitab mencatat sifat dari Adonia adalah tinggi hati. Bagaimana seorang anak dapat tinggi hati? Di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 6, masih di 1 Raja-Raja 1, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Wow, bayangkan seorang anak dari lahir sampai ia dewasa, dia tidak pernah ditegur sama sekali oleh ayahnya. Ayahnya tidak pernah menegur dia ketika dia salah, ketika dia berbuat yang tidak benar, ketika dia mempermalukan mungkin keluarganya, dia tidak pernah ditegur. Ya, seorang anak yang bertumbuh dengan tidak adanya teguran dari orang tuanya, dia akan merasa bahwa dirinya paling benar. Dia akan merasa benar, bukan benar. Saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa merasa benar dan benar itu berbeda, ya. Jadi
Siapakah kita? Apakah kita pribadi yang merasa benar atau kita adalah pribadi yang memang benar-benar melakukan firman Tuhan secara benar juga pastinya, ya. Nah, jadi saya mau katakan bahwa sekali lagi Adonia bertumbuh sebagai seorang anak yang tidak pernah ditegur oleh orang tuanya, oleh bapaknya, ya. Ternyata Daud sebagai bapaknya tidak pernah menegur Adonia. Dan yang saya mau katakan gini, jadi para orang tua, ya, jadi para orang tua, kalau misalnya kita mau anak kita menjadi anak yang tinggi hati, ya nggak usah ditegur aja anaknya gitu. Dia pasti akan menjadi tinggi hati karena dia akan merasa benar apapun yang dia lakukan. Oh, papaku nggak marah kok. Oh, mamaku nggak marah kok. Papi mamiku nggak marah kok. Oh, pasti aku benar. Nah, jadinya dia akan menjadi tinggi hati, dia akan menjadi orang yang sombong, ya. Tapi saya yakin bahwa kita semua meskipun meskipun kita masih punya mungkin anak bayi, anak yang masih batita, mungkin kita tetap menegur anak kita ketika kita melakukan kesalahan, ya. Nah, ketika seorang anak melakukan kesalahan, tugas seorang bapak adalah mengkoreksi, ya, menyatakan kesalahan. Ingat bahwa salah satu bentuk kasih adalah menyatakan kesalahan. Ketika kita tidak menyatakan kesalahan anak kita, dia tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Itu artinya sama saja dengan kita tidak mengasihi anak kita, ya. Jadi tugas orang tua atau tugas bapak adalah mengkoreksi anaknya, bukan malah membiarkan atau mendiamkannya, atau lebih parahnya lagi, seperti peribahasa mengatakan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, gitu. Wow, itu luar biasa sekali kalau ada orang tua yang melihat anaknya melakukan kesalahan malah sibuk dengan hal-hal yang lain gitu, pura-pura nggak lihat. Bikin malu aja ini anakku, aku nggak mau lihat lah gitu, aku memalingkan mukaku untuk aku nggak melihatnya, atau aku mencari kesibukan lain lah gitu misalnya. Kalau anakku sedang melakukan kesalahan, supaya supaya tidak dikira aku orang tua yang tidak menegur anakku gitu. Saya mau katakan, jangan sampai kita menjadi orang tua atau jangan sampai kita menjadi bapak yang kita tahu anak kita melakukan kesalahan tapi kita tidak berani menegurnya, atau kita tidak mau menegurnya dengan alasan bahwa kita mengasihinya. Amsal mengajarkan untuk menghajar anak, ya. Amsal 19 ayat 18 berkata demikian, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya, perhatikan kata pertama pada ayat di atas tadi, Amsal 19 ayat 18. Kata pertama itu hajarlah. Kalau dalam bahasa Inggris itu beat, pukul gitu ya. Kamu menghajar, bukan mengajar, ya. Teach dengan beat itu berbeda gitu ya. Nah, jadi saya mau katakan gini, ketika seorang bapak melihat harapan kepada anaknya, dia melihat harapan bahwa anaknya akan menjadi anak yang bertumbuh dewasa, yang menjadi anak yang benar, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang bisa dibanggakan. Mereka pasti akan menghajar anaknya ketika mereka melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya anaknya tidak bertumbuh menjadi seorang anak yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi itu dia. Sekali lagi, perhatikan tadi ayat pertama di Amsal 19 ayat 18. Hajarlah. Ya. Ketika seorang bapak tidak berdampak atau tidak berperan sebagaimana semestinya, maka kelamlah masa depan anaknya. Ya, sekali lagi saya katakan, ketika seorang bapak tidak berdampak atau tidak berperan sebagaimana semestinya, maka kelamlah masa depan anaknya. Ketika kita membaca sejarah keluarga Raja Daud, ya, dalam bacaan Alkitab sehari-hari, beberapa kali kita pasti sudah melihat bahwa bagaimana sejarah keluarga Raja Daud. Setidaknya kita mengetahui ada 3 anak dari Raja Daud yang tidak baik kelakuannya. Kita melihat Amnon misalnya, yang memperkosa adik perempuannya. Kita melihat Absalom yang haus akan kekuasaan. Dan yang kita pelajari pada hari ini yaitu Adonia yang tinggi hati. Jadi
Maukah kita menjadi seperti bapa yang tidak berdampak seperti Raja Daud? Well, mari kita lihat ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang saya mau katakan adalah Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri, Yesus Kristus. Kita baca dari Yohanes 5, ya. Dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-19 dan 20, ya. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan gini, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ya. Nah, dari ayat di atas kita belajar gini. Anak mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Yang kalau kita balik perkataannya, jadi gini, Bapa mengajarkan apa yang anak harus kerjakan. Ya. Bapa mengajarkan kepada anak apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, anak akan meneruskan apa yang Bapa ajarkan kepada mereka. Yang kedua ya, anak akan meneruskan apa yang Bapa ajarkan kepada mereka. Nah, kalau kita balik lagi ya, kalau kita balik kalimatnya, berarti gini, Bapa memberikan legasi untuk diteruskan atau dilanjutkan oleh anak. Wow, Bapa memberikan mandat, legasi kepada seorang anak, kepada anaknya, untuk diteruskan, untuk dilanjutkan oleh anak itu. Budaya, seperti yang beberapa kali ini Pastor Edward atau Pastor Daud yang gembala kita pernah sampaikan tentang budaya, bahwa itu adalah sesuatu yang kita nggak perlu pikir untuk kita lakukan, pasti kita akan lakukan gitu ya. Nah, seorang ayah atau seorang bapak pasti akan memberikan budaya yang baik supaya tanpa berpikir anaknya sudah mampu untuk melakukannya gitu ya. Anaknya mampu untuk melakukannya tanpa berpikir panjang, dia pasti akan lakukan. Well, itu dia mengajarkan budaya yang baik, ya, memberikan mandat, memberikan legasi untuk diteruskan atau dilanjutkan oleh sang anak. Nah, yang ketiga, anak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Bapa lakukan. Luar biasa ayat ini ya. Itu yang tadi kita lihat di ayat yang ke-20 ya. Anak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Bapa lakukan. Jadi Bapa menumbuh kembangkan anak dan menjadikannya berbuah, fruitful, ya. Berbuah atau fruitful. Kenapa saya katakan kayak gitu? Kenapa? Apa hubungannya berbuah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Bapa lakukan? Well, saya mau katakan seperti ini. Saya sudah beberapa kali saya pernah sampaikan bahwa ketika kita menanam satu biji apel saja, ketika kita menanam satu biji apel dan itu bertumbuh, berbuah, pohon apel itu tidak akan hanya menghasilkan satu buah apel, tapi dia akan menghasilkan mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan buah apel sepanjang musim-musimnya. Ya, jadi saya mau katakan satu biji saja, ketika dia berbuah, dia bisa menghasilkan buah yang banyak, bukan cuman satu biji apel menghasilkan satu buah apel, satu biji apel menghasilkan satu buah apel. Kalau seperti itu, dari dulu sampai sekarang hanya ada satu apel di dunia ini gitu. Ketika satu apel, oh ada satu biji, habis itu ditanam, tumbuh satu pohon, dan ketika pohon itu berbuah, cuma ada satu apel lagi. Bayangkan kalau hal itu yang terjadi, ya. Jadi saya mau katakan bahwa seorang bapa mempersiapkan anaknya, menumbuh kembangkan anaknya untuk anaknya dapat berbuah, untuk anaknya dapat menghasilkan atau melakukan perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih banyak dari apa yang bapaknya mampu lakukan. Bapa tidak perlu bersaing kepada anaknya. Oh, kok anakku bisa berbuat sesuatu yang kayak gini, masa aku nggak bisa? Well, saya mau katakan tugas seorang bapa adalah mempersiapkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bapaknya mampu lakukan. Amin, saudara-saudara sekalian. Nah, dan
Lagi saya mau katakan bahwa anak itu selalu menyatakan Bapa. Mohon maaf. Ya, anak selalu menyatakan bapaknya. Jadi sering sekali kita mendengar tentang peribahasa bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi orang akan melihat gimana sih bapaknya yang melalui anaknya, gimana sih orang tuanya yang melalui anaknya. Jadi didiklah anakmu, didiklah anak kita, hajarlah anak kita kalau kita memang melihat harapan padanya. Kalau kita memang sudah tidak melihat harapan lagi, saya mau katakan doakan anakmu terus. Doakan anak kita terus. Saya tidak percaya ada satu orang tua di dunia yang tidak punya harapan kepada anaknya. Bahkan firman Tuhan katakan orang tua yang bapa yang jahat pun tidak akan memberi batu waktu anaknya minta roti. Ya. Nah, jadi itu adalah dua contoh yang kita lihat, yaitu yang pertama adalah contoh yang tidak baik, Adonia, dan yang kedua adalah Yesus Kristus, contoh yang baik. Ya, saya memang mengambil contoh anak-anaknya karena anak itu adalah buah dari bapaknya. Ya, jadi apa yang kita mau pelajari pada malam hari ini yaitu tentang gini. Setelah kita melihat dua tokoh yang berbeda, saya yakin kita semua paham seberapa besar pengaruh seorang bapa di tengah-tengah keluarganya. Nah, bukan hanya bapa, tapi apapun peran kita hari ini dalam keluarga, baik itu bapak, ibu, mungkin opa, oma, kakak, abang, atau apapun itu peran kita hari ini, berdampakkah kita untuk keluarga kita, atau kita hanya menjadi kura-kura dalam perahu yang kita tutup mata aja. Aku nggak mau anakku disalahkan, aku nggak mau misalnya adikku dipersalahkan, aku akan protect mereka, aku akan manjakan mereka. Apapun yang mereka inginkan, aku akan iakan. Supaya mereka bahagia, supaya mereka senang. Ketika kita menyenangkan anak kita, ya memang baik menyenangkan anak kita. Menyenangkan mungkin adik-adik kita, untuk kita yang sebagai kakak ya, sebagai abang gitu. Baik untuk kita menyenangkan keluarga kita. Tapi ada kalanya kita juga harus berani untuk mendisiplinkan mereka. Supaya mereka juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai pribadi yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, mampukah kita menciptakan generasi yang lebih baik dari kita? Mampukah kita untuk mempersiapkan generasi penerus kita menjadi generasi yang lebih berdampak daripada kita? Jangan ragu untuk menghajar dan menyatakan kesalahan anak kita jika memang salah. Dan belajar tega. Nah, ini dia. Belajar tega ketika mendisiplinkan anak kita meskipun sebenarnya kita mengasihinya. Ya, karena ketika kita menghajar anak kita menghajar demi kebaikannya. Kita bukan menghajar untuk menginginkan kematiannya. Ya. Ingat, menghajar tanpa mengingini kematiannya. Ya. Nah, hidupi setiap firman Tuhan dalam keluarga kita. Hidupi setiap firman Tuhan dalam keluarga kita. Jangan dipilih-pilih firman Tuhan yang mau dihidupi atau diteladani dalam keluarga. Semuanya harus dinyatakan. Nah, sebab dengan pilih-pilih itulah yang membuat kita tidak mengenalkan, sebab dengan pilih-pilih itulah yang membuat kita tidak mengenalkan Kristus secara utuh kepada anak-anak kita. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya, kita hanya mau menghidupi bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi. Jadi oke, saya akan mengajarkan kasih kepada anak-anak saya. Gitu misalnya, saya akan memberi dia ini, memberi dia itu, ngasih dia ini. Saya nggak akan pernah melarang anak saya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Well, tapi ketika anak kita misalnya, kita melihat anak kita mencuri sesuatu dari temannya, mencuri sesuatu yang bukan miliknya, kita diamkan saja. Padahal jangan mencuri, itu juga firman Tuhan. Tapi kenapa kita membiarkan anak kita mencuri? Nah, tanda tanya besar kalau kita hanya menghidupi sebagian dari firman Tuhan, bukan menghidupi firman Tuhan secara utuh.
Ya, tanda tanya besar, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi sebagai penutup pada malam hari ini, sebagai pertanyaan penutup untuk kita renungkan sama-sama. Maukah kita mempunyai kisah seperti Raja Daud yang memberikan dampak negatif kepada anak-anaknya sehingga generasi penerusnya, yaitu anak-anaknya ya, generasi penerusnya malah membuat hal yang mempermalukan dia, mempermalukannya? Atau maukah kita menjadi seperti Kristus yang berhasil mempersiapkan generasi penerusnya, para rasul, ya, mempersiapkan generasi penerusnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Hanya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami diajarkan untuk kami boleh berdampak, dan kali ini kami diajarkan untuk kami boleh berdampak dalam keluarga kami. Biarlah dari dua contoh yang berbeda, contoh yang baik dengan contoh yang tidak baik yang telah kami lihat, yang telah kami pelajari pada malam hari ini, itu boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh menjadi sama seperti Kristus, di mana selalu menyatakan kehendak Bapa. Dia mengerjakan, Yesus, Tuhan Yesus, Engkau mengerjakan apa yang Bapa perintahkan untuk Engkau lakukan. Terima kasih buat teladan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Dan biarlah kami juga sebagai Bapa juga mampu Tuhan untuk memberikan contoh dan juga mengajarkan kepada generasi penerus kami tentang apa yang harus mereka lakukan, Tuhan Yesus. Terima kasih. Sepanjang minggu ini Tuhan, minggu berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tetap terus Tuhan, tetap terus berikan kami rahmat yang baru Tuhan setiap pagi Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, lebih lagi Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara pada malam hari ini, tapi sekali lagi Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.